Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Tejaso Mantri dari SDN 1 Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Saya adalah peserta Wardah Inspiring Teacher tahun 2024 level 3. Untuk menyelesaikan tugas misi level 3, saya akan melaksanakan implementasi aktivitas kelas yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah saya melaksanakan kegiatan assessment. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran tertentu yang selanjutnya diberikan penilaian dan evaluasi. Untuk formatnya sendiri, saya memilih assessment alternatif. Assessment alternatif adalah penilaian non-tradisional yang menilai perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Asesmen alternatif diperlukan untuk menilai dimensi proses dan hasil belajar siswa yang tidak tergali melalui tes. Asesmen alternatif bersifat real task situation atau otentik, berpihak pada siswa, dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna bagi pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Contoh asesmen alternatif antara lain portofolio, unjuk karya, proyek, dan observasi kinerja. Salah satu dokumen penting yang saya siapkan untuk melaksanakan asesmen alternatif yaitu membuat rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini disesuaikan dengan modul ajar yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Inilah dokumentasi asesmen alternatif yang telah saya laksanakan, yaitu membuat karya seni tekstur dari bahan alam. Dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami dengan baik tekstur, bereksperimen dengan berbagai bahan alami di sekitar kita, dan mengubahnya menjadi karya seni. Pada bagian akhir asesmen alternatif, saya selaku guru memberikan umpan balik kepada peserta didik berupa apresiasi, saran, perhatian, penilaian, dan klarifikasi. Kegiatan kedua, untuk implementasi aktivitas kelas yang berpihak pada murid, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Dari mana Daya? Dari kalimat Kalimantan ya. Kemudian dari apa lagi? Dari sama dari ya, saya kalian masih ingat ya, pintar-pintar semuanya ya. Dari satu tari ini kita bisa nanti yang pertama ya, dari ini tujuan belajar kita ini ya. Pertama nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dan makna pada tarian tersebut ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan ciri khas gerakan pada tari tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan 4 macam properti atau aksesoris yang digunakan oleh penari tersebut. Ya. Dan yang kelima, kalian juga bisa menjelaskan musik pengiring yang digunakan dalam tarian tersebut. Ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Kelompoknya ini sesuai dengan minat. Ada yang minatnya ke penelitian ya, pengamatan observasi, ada yang
minatnya ke tari atau gerak, ya. Kemudian juga ada yang minatnya ke musik dan ada yang minatnya ke gambar, ya. Nah, silakan kalian misalkan diri, ya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Membagikan lembar kerja yang ini untuk kalian pelajari, kemudian diskusikan sesuai dengan video tersebut, ya. Sebagai fasilitator, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Dengan memberikan pertanyaan yang menantang dan mendorong diskusi, siswa diajak untuk lebih mendalami materi pelajaran dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Alhamdulillah, diskusi kita untuk diskusi kelompok kalian semuanya sudah selesai, dan kembali saatnya untuk menampilkan atau menyajikan atau mempresentasikan hasil penelitian kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 2 dan jawaban dari kelompok kita adalah gerakan tari dari tari Garuda Nusantara adalah gerakannya yang merancang dan dinamis serta berfokus pada gerakan kepala serta tangan. Oke, ya, bagus sekali, luar biasa. Terima kasih. Jadi kita ingin lihat nih, kita tes ya, apakah dari video tadi ini kalian bisa nggak sedikitnya menirukan atau meragakan gerakan dari tari Garuda Nusantara, ya? Ya. Nah, saya lihat ada ya. Iya, oke, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Tarian ini dituntaskan dengan didukung oleh iringan musik gamelan. Alat musiknya 1 bonang, 2 saron, 3 gambak, 4 gender, 5 selenteng, 6 sipel, 7 seruling, 8 ketutup, 9 kenong, 10 gong, 11 hebat. 1. Mahkota Garuda. Mahkota Garuda berbentuk seperti burung Garuda dan dikenakan di kepala para penari secara umum. Mahkota ini berwarna keemasan dan terbuat dari kuningan. Nah, apabila kita melihat dari gerakannya, dari musiknya, dari bajunya, tari Garuda Nusantara ini memiliki makna simbol persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan tari Garuda Nusantara melambangkan lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Ya. Kemudian dari segi gerakannya, ya, gerakannya itu sangat gagah, kemudian juga tegas dan juga gesit dan juga lincah. Kemudian dari segi kostum atau alat-alat seperti yang dipakai. Nah, menurut kalian bagaimana? Mewah tidak? Kalau tidak mewah, ya, mewah gaya seperti seorang pangeran, satria atau raja, dengan memakai gelang, mahkota, sayap, dan lain-lain. Kemudian musiknya, bagaimana kalian merasakan musik yang ada? Musiknya sangat sedih atau gagah? Musiknya gagah, ya, karena menggunakan musik gamelan. Ini terasa sangat gagah, melambangkan kejayaan bangsa Indonesia di masa yang lalu sebagai sebuah negara yang sangat luas dan juga memiliki banyak kerajaan. Mari kita sejenak untuk melakukan refleksi. Nah, dengan pelajaran tari Garuda Nusantara, maka kita sebagai siswa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ya, dan kemudian juga
harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk membela negara, betul? Membela agama, dan juga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Dan sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan kalian bereskan terlebih dahulu ya barang-barang kalian. Kemudian perhatikan lingkungan, barangkali ada sampah, ya, ada yang kotor, kalian bersihkan, kalian rapikan, duduk kembali ke bangku masing-masing. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Hidup yang rapi, sehat, siap berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian implementasi aktivitas kelas yang berpihak pada murid yang telah saya laksanakan. Tidak lupa, saya senantiasa meminta umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Dan inilah beberapa umpan balik yang berasal dari peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bangga menjadi guru, berani menginspirasi.